Yuk cari tahu tentang menarche. Halo teman-teman, perkenalkan aku Mia. Aku akan menjelaskan sedikit informasi tentang menarche. Tujuan dari video ini yaitu untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai kesehatan reproduksi, khususnya menarche. Sebelum kita mengetahui apa itu menarche, kita akan sedikit belajar mengenai remaja. Apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yang mencakup berbagai macam perubahan, seperti perubahan biologis, kognitif, atau kemampuan belajar, mengingat, menalar, berpikir, dan kemampuan berbahasa. Kemudian ada perubahan sosial emosional. Tanda yang paling penting dimulainya masa remaja yaitu pubertas. Pubertas adalah perubahan struktur tubuh dari anak-anak menjadi dewasa. Tanda-tanda pubertas terbagi menjadi dua, yaitu tanda seks primer dan tanda seks sekunder. Tanda seks primer merupakan perubahan yang berhubungan langsung dengan organ seks. Ciri-ciri seks primer yaitu matangnya organ reproduksi yang ditandai dengan menarche atau menstruasi pertama. Kemudian tanda seks sekunder. Seks sekunder merupakan perubahan secara fisik. Beberapa ciri seks sekunder yaitu lengan dan tungkai kakimu akan bertambah panjang, kemudian tangan dan kakimu akan bertambah besar. Pinggul menjadi lebar, bulat, dan membesar. Tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan vaginamu. Terjadi pertumbuhan payudara, puting susu membesar dan menonjol, kelenjar susu mulai berkembang, dan payudaramu akan menjadi lebih besar dan lebih bulat, serta suaramu akan menjadi lebih penuh dan merdu. Apa itu menarche? Menarche adalah menstruasi yang pertama kali terjadi pada seorang wanita ketika mulai beranjak dewasa. Jadi, menarche ini adalah hal yang wajar dialami oleh semua perempuan. Pada umumnya, menarche terjadi ketika remaja putri memasuki usia 10-15 tahun. Menarche yang terjadi sebelum umur 10 tahun disebut dengan menarche precox, dan menarche yang terjadi setelah umur 16 tahun disebut menarche tarda. Respon psikologis menarche. Seorang wanita ketika mengalami menarche sering merasa bahwa menarche merupakan pengalaman yang traumatis. Terkadang bagi anak perempuan yang belum siap menghadapi menarche, mereka akan menolak proses menarche yang sebenarnya merupakan hal yang normal terjadi pada seorang wanita. Mereka merasa bahwa menstruasi merupakan sesuatu yang mengancam bagi dirinya, merasa ketakutan, dan juga merasa cemas. Sedangkan remaja putri yang sudah siap menghadapi menarche, mereka akan merasa senang dan juga bangga dikarenakan mereka menganggap bahwa dirinya sudah dewasa. Berapa lamakah menstruasi terjadi? Lama menstruasi rata-rata 3-7 hari. Pada sebagian besar perempuan, menstruasi akan berulang setiap 24-35 hari, tetapi setiap orang bisa berbeda. Secara umum, menstruasi dibagi ke dalam dua fase berdasarkan perkembangan sel telur, yaitu fase folikel dan fase luteal. Fase folikel dimulai ketika folikel berkembang pada hari pertama menstruasi sampai dengan terjadinya ovulasi atau lepasnya sel telur dari indung telur. Kemudian fase luteal. Fase luteal dimulai sesaat setelah terjadinya ovulasi. Pada fase ini terjadi penebalan dinding endometrium sebagai persiapan kehamilan. Jika sel telur tidak dibuahi, maka dinding endometrium yang telah menebal akan runtuh bersama dengan sel telur yang disebut dengan menstruasi. Setelah fase luteal selesai, terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron untuk mempersiapkan siklus menstruasi selanjutnya. Apa sajakah yang mempengaruhi usia menarche? Faktor genetik.
Setiap anak memiliki kode genetik dari orang tuanya. Maka tidak menutup kemungkinan apabila dulu ibumu mengalami menarche pada usia normal, yaitu 10-15 tahun, maka kamu juga akan mengalami menarche pada rentang usia tersebut. Faktor status gizi. Makanan yang kamu konsumsi dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan tingkat kesuburanmu. Nutrisi sangat mempengaruhi kematangan seksual. Remaja putri yang memiliki gizi baik atau cenderung memiliki tubuh yang lebih berat dan lebih tinggi, umumnya mereka akan mendapatkan menarche yang lebih dini dibandingkan dengan remaja putri yang memiliki tubuh dengan berat yang lebih ringan walaupun tinggi badan mereka sama. Mereka cenderung terlambat mengalami menarche. Aktivitas fisik. Remaja putri yang memiliki aktivitas ringan cenderung mendapatkan menarche yang lebih cepat dibandingkan dengan remaja putri yang beraktivitas berat secara rutin. Keterpaparan konten pornografi. Anak yang terpapar konten pornografi, baik ringan maupun berat, mereka lebih banyak memiliki usia menarche yang lebih dini. Status sosial ekonomi keluarga. Pada umumnya, keluarga yang memiliki pendapatan lebih dari cukup akan secara otomatis mempengaruhi keadaan status gizinya, sehingga lebih cepat mengalami menarche. Apa saja yang harus dilakukan pada saat menstruasi? Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh, seperti mencuci wajah 2-3 kali sehari, mandi 2 kali sehari, dan keramas. Tidak boleh keramas saat menstruasi adalah mitos. Pada saat menstruasi boleh saja kamu keramas, karena jika tidak, rambut terasa kotor dan juga gatal. Gunakan celana dalam yang dapat menyerap keringat, seperti berbahan katun. Pada saat kamu membersihkan daerah kewanitaan, bersihkan dengan air yang mengalir dan basuh dari arah depan ke belakang, atau dari arah vagina ke arah anus. Hal ini dikarenakan agar kuman dari anus tidak masuk ke dalam vaginamu. Ganti pembalut lebih dari 3 kali sehari, atau 4-5 jam sekali, terutama jika darah yang keluar masih cukup banyak. Makan makanan bergizi yang mengandung zat besi, seperti hati, daging kambing, ayam, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kemudian kalsium, seperti keju, tahu, dan tempe. Asam lemak tak jenuh, seperti roti dan sereal. Dan juga buah-buahan, seperti pisang, semangka, dan nanas. Olahraga. Olahraga dapat membantumu untuk mengurangi kram perut, stres, sakit kepala, dan nyeri yang berkaitan dengan menstruasi. Atur emosimu dan hindari stres. Gadis remaja yang mengalami ketegangan, kegelisahan, dan kecemasan cenderung mengalami nyeri menstruasi yang lebih sering dan lebih hebat. Cara menggunakan pembalut. Bagaimana cara menggunakan pembalut sekali pakai? Yang pertama, lepaskan pembalut dari bungkusnya. Kedua, lepaskan semua kertas yang menutupi lapisan perekat pada pembalut. Ketiga, rekatkan bagian pembalut yang memiliki perekat ke bagian celana dalammu dan bagian tanpa perekat menghadap ke atas. Jika kamu menggunakan pembalut bersayap, maka rekatkan sayap melingkari bagian celana dalam hingga menempel di bagian luar celana dalammu. Cara membuang pembalut. Sebelum kamu membuang pembalut sekali pakai, maka sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Kemudian, lipat atau gulung pembalut dengan rapi. Setelah itu, bungkus pembalut menggunakan kertas atau tisu toilet. Selanjutnya, masukkan pembalut ke dalam kantung plastik dan dibuang ke tempat sampah. Pembalut sekali pakai tidak boleh dibuang ke dalam kloset kamar mandi. Apa saja yang harus dihindari selama menstruasi?
Yang pertama, hindari konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi karena dapat menyebabkan sakit kepala, kembung, rasa nyeri pada panggul, dan lainnya. Hindari mengkonsumsi makanan tinggi natrium, makanan olahan, dan makanan siap saji seperti pizza, sosis, dan juga makanan beku. Hindari kafein seperti kopi. Konsumsi kafein akan membuat tubuhmu merasa tidak nyaman, sakit kepala, dan meningkatkan kecemasan. Hindari konsumsi makanan tinggi gula, karena dapat memperberat gejala yang tidak nyaman sebelum menstruasi dan menimbulkan jerawat. Hindari konsumsi makanan berlemak tinggi, karena dapat membuat kram perut pada saat menstruasi. Sekian penjelasan mengenai menarche. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye!